wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rili Aulandari dengan NIM 24129317 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan artikel konseptual yang berjudul Pendidikan Berkualitas dalam Pembelajaran Inklusif di Sekolah Dasar. Sebuah kajian yang saya kaitkan langsung dengan SDGs tujuan keempat. Langsung masuk ke latar belakang dan pertanyaan mendasar. Mengapa topik ini penting? Karena ada kesenjangan yang nyata antara komitmen dan kenyataannya. Indonesia hanya memiliki 33.000 dari 115.000 sekolah dasar yang ditetapkan sebagai sekolah inklusif. Lebih memprihatinkannya, data Kemendikbudristek tahun 2022 mencatat masih ada 2,6 juta anak penyandang disabilitas usia sekolah yang belum terlayani pendidikan secara memadai. UNESCO bahkan menyebutkan bahwa anak disabilitas 10 kali lebih mungkin tidak mengakses pendidikan dibanding anak lainnya. Belum lagi minim guru pendidikan khusus, rendahnya kompetensi guru reguler, dan stigma sosial yang masih kuat. Pertanyaan mendasar pada artikel saya kali ini yakni bagaimana mewujudkan pendidikan inklusif yang benar-benar berkualitas di SD Indonesia sesuai amanah SDGs tujuan keempat. Tujuan penulisan di sini yang pertama itu mengkaji secara konseptual, hakikat, dan prinsip pembelajaran inklusif. Yang kedua itu mengidentifikasi tantangan implementasinya di Indonesia. Yang ketiga itu merumuskan rekomendasi strategis berbasis kajian literatur. Masuk pada pembahasan artikel saya, di mana yang pertama itu konsep dan prinsip dasar. Apa sebenarnya pendidikan inklusif? UNESCO 1994 mendefinisikan sebagai sistem pendidikan yang mengakomodasikan semua peserta didik tanpa memandang kondisi fisik, intelektual, sosial, emosional, atau linguistik dalam satu lingkungan belajar yang sama. ENSCO 2020 juga menegaskan bahwa inklusi bukan sekedar menempatkan anak berkebutuhan khusus di kelas reguler, melainkan menciptakan kultur sekolah yang menghargai keberagaman secara sistematik. BUD dan ENSCO 2022 merinci ini dalam 3 dimensi yang harus berjalan sinergis. Yang pertama itu budaya inklusif, yang kedua itu kebijakan inklusif, dan yang terakhir itu praktik inklusif. Masuk pada kerangka hukum, yakni Indonesia sebetulnya sudah memiliki landasan hukum yang cukup kuat, mulai dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang berbunyi, Sistem Pendidikan Nasional menjamin hak pendidikan bermutu bagi seluruh warga tanpa terkecuali. Yang kedua itu Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 yang mewajibkan tiap kabupaten atau kota menunjuk minimal satu sekolah inklusif, hingga Permendikbud Nomor 157 Tahun 2014 yang mengatur kurikulum bagi siswa kebutuhan khusus. Masalahnya, banyak sekolah yang sudah berstatus inklusif namun belum benar-benar siap, seperti tidak punya guru pendidikan khusus, tidak ada program pembelajaran individual, bahkan fasilitas aksesibilitas pun belum ada. Selanjutnya itu masuk pada tantangan implementasi. Ada tiga tantangan utama yang saya identifikasi. Yang pertama itu keterbatasan kompetensi guru. Sebagian besar guru SD belum pernah mendapat pelatihan tentang pembelajaran diferensial atau cara menyusun program individual untuk siswa ABK. Kurikulum LP3 kita pun belum menjadikan kompetensi inklusif sebagai standar yang wajib. Yang kedua itu keterbatasan fasilitas dan infrastruktur. Banyak sekolah, terutama di daerah terpencil, belum memiliki media adaptif maupun aksesibilitas fisik yang layak. Seperti Kavel dan Forens tahun 2000 mengatakan bahwa inklusi tanpa ketersediaan sumber daya justru dapat menurunkan kualitas pembelajaran semua siswa. Dan yang ketiga itu stigma sosial dan resistensi kultural. Guru reguler kadang enggan mengajar siswa ABK dan orang tua pun khawatir anaknya tidak akan mendapat layanan yang memadai. Ini bukan hanya masalah pedagogi, tetapi juga masalah budaya dan mentalitas.
Selanjutnya masuk pada model dan strategi. Lalu, apa yang terbukti efektif? Ada 4 pendekatan yang didukung penelitian. Yang pertama itu UDL atau Universal Design for Learning. Ini merancang pembelajaran dengan banyak cara representasi, ekspresi, dan keterlibatan agar bisa diakses semua siswa. Yang kedua itu Differentiated Instruction, yakni guru menyesuaikan konten dan proses berdasarkan kebutuhan tiap siswa. Yang ketiga itu ada cooperative learning, yakni kelompok kecil heterogen terbukti meningkatkan prestasi akademik sekaligus penerimaan sosial antar siswa. Dan yang terakhir itu teknologi asistif dan asesmen autentik, karena tes tertulis standar saja tidak cukup adil untuk siswa yang beragam kebutuhannya. Selanjutnya, masuk pada peran guru dan kolaborasi. Guru adalah ujung tombak. Florian 2015 menyatakan bahwa guru inklusif yang sukses adalah mereka yang mampu merefleksikan diri dan terus berkembang. Model co-teaching di mana guru kelas dan guru pendidikan khusus merancang serta mengajar bersama. Terbukti jauh lebih efektif dibanding model pull-out yang memisahkan siswa ABK dari kelasnya. Tapi ini tidak bisa jalan sendiri, dibutuhkan kolaborasi kepala sekolah, orang tua, psikolog, terapis, bahkan koordinasi lintas kementerian antar Kemendikbud, Kemenkes, dan Kemensos. Selanjutnya itu relevansi SDGs. Semua ini langsung berkaitan dengan SDGs tujuan keempat target 4.5, yaitu penghapusan disparitas dalam pendidikan bagi kelompok rentan pada tahun 2030. Indonesia berkomitmen lewat RPJMN tahun 2020 sampai 2024, namun angka 2,6 juta anak disabilitas yang belum terlayani menunjukkan masih ada banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Finlandia membuktikan inklusivitas yang berhasil butuh sistem terpadu, bukan program-program yang berdiri sendiri. Simpulan yang pertama, yang dapat saya simpulkan, yang pertama itu pendidikan inklusif adalah transformasi menyeluruh terhadap budaya, kebijakan, praktik, dan pendidikan, bukan sekedar penempatan fisik ABK di kelas reguler. Yang kedua, yakni Indonesia memiliki kerangka hukum komprehensif, namun masih terdapat kesenjangan signifikan antara regulasi dan implementasi di lapangan. Yang ketiga itu model UDL, DI, cooperative learning, dan asesmen autentik perlu diadopsi secara sistematis didukung ekosistem pendidikan yang menyeluruh. Yang keempat itu capaian SDGs tujuan keempat bergantung pada integrasi, komitmen, inklusivitas di seluruh lapisan sistem pendidikan, dari kebijakan nasional hingga praktik kelas sehari-hari. Saran dan rekomendasi yang akan saya berikan, yang pertama itu reformasi kurikulum LPTK, integritas kompetensi pendidikan inklusif sebagai standar kelulusan wajib, plus program magang klinis di sekolah inklusif. Yang kedua itu sistem dukungan multi-tier, yakni layanan universal, selektif, dan intensif, seperti model RTI, Response to Intervention, dengan koordinasi GPK, psikolog, dan tenaga profesional. Yang ketiga itu peningkatan anggaran, di mana alokasi anggaran inklusif daerah disertai mekanisme akuntabilitas dan transparansi terukur, investasi pelatihan guru dan infrastruktur. Yang keempat itu ada kemitraan strategi atau PLC, yakni program professional learning community antara sekolah, universitas, dan komunitas untuk pengembangan profesional guru berkelanjutan. Akhir, yakni sistem data dan mentoring. Pantau real-time implementasi inklusif di setiap sekolah, indikator akses, proses, dan hasil belajar ABK untuk kebijakan berbasis bukti. Coba ini. Sebagaimana tercantum dalam artikel ini, pendidikan inklusif yang berkualitas bukan sekedar kebijakan normatif, melainkan transformasi budaya pendidikan yang menuntun komitmen jangka panjang dari seluruh pemangku kepentingan. Dengan demikian, presentasi saya. Terima kasih atas perhatiannya, Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.